Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak orang bekerja dari pagi sampai malam, tapi tetap saja hidup dalam kekurangan. Sementara ada yang hidup sederhana, tapi rezekinya mengalir deras dan penuh keberkahan. Apa rahasianya? Apakah kerja keras saja belum cukup? Saudaraku, kalau kamu masih percaya bahwa kerja keras adalah satu-satunya kunci rezeki dan kekayaan, berarti kamu belum paham rahasia kehidupan. Karena faktanya, ada orang yang kerja mati-matian tapi tetap miskin, dan ada yang rezekinya mengalir deras meski terlihat santai. Apa bedanya? Jawabannya bukan pada nasib, tapi pada satu amalan yang selama ini mungkin kamu abaikan. Amalan ini bukan hanya membuka pintu rezeki, tapi juga menurunkan rahmat dan perlindungan dari Allah. Dan ironisnya, justru banyak orang yang meremehkannya. Dalam video ini, mari kita gali lebih dalam keajaiban dari amalan tersebut dan bagaimana cara kita mengamalkannya dengan istiqomah. Oleh karena itu, simaklah penjelasan ini hingga akhir. Catatlah jika perlu, agar Anda tidak keliru dalam mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rob yang maha pengasih lagi maha penyayang. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga apapun yang menjadi hajat dan doa kita, baik yang berhubungan dengan kehidupan dunia maupun akhirat, segera dikabulkan oleh Allah. Semoga kita selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan senantiasa dalam lindungannya. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan bagi setiap urusan yang sedang kita perjuangkan, dan semoga Allah kuatkan hati kita dalam menghadapi setiap ujian hidup dengan sabar dan penuh tawakal. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, tidak semua luka terlihat, tidak semua tangis terdengar. Ada di antara kita yang tersenyum, padahal di dalam hatinya sedang bertarung dengan kegelisahan, tumpukan hutang, atau rezeki yang tak kunjung datang. Tapi ketahuilah, Allah tidak pernah menutup pintu rahmatnya bagi hamba yang mengetuk dengan yakin. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mengandalkan kerja keras, tapi lupa bahwa rezeki sejatinya datang dari Allah yang memegang penuh atas apa yang terjadi pada hambanya. Ingatlah, dalam hidup ini seberat apapun masalahmu, tidak ada yang lebih besar dari kekuasaan Allah. Jangan biarkan putus asa bersarang di hatimu. Mungkin engkau telah berusaha keras, tapi jangan lupa bahwa rezeki itu datang bukan hanya dari kerja keras saja, tapi juga dari zikir dan doa yang tulus. Ketika kita bersandar sepenuhnya kepada Allah, memohon dengan hati yang lapang dan yakin, maka langit pun akan terbuka dan jalan keluar akan datang tanpa diduga. Jangan menyerah, karena bisa jadi satu zikir ringan yang kau amalkan dengan istiqomah akan menjadi sebab berubahnya takdir hidupmu. Tahukah kamu, ada satu amalan ringan di lisan tapi mampu mengangkat derajatmu di hadapan Allah. Tidak butuh modal, tidak butuh tirakat, dan bahkan tidak perlu tempat khusus. Tapi dari zikir inilah langit bisa terbuka, bumi bisa luluh, dan rezeki mengalir tanpa henti. Bukan karena kita hebat, tapi karena kita tahu kepada siapa harus menggantungkan harapan. Dan siapa yang menggantungkan hidupnya kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Itulah kekuatan zikir. Ia bukan hanya pelipur lara, tapi pembuka pintu kekayaan dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Falaq ayat 2 dan 3,
barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa takwa kepada Allah adalah kunci utama untuk membuka jalan rezeki yang tak terduga, dan salah satu kunci itu adalah dengan zikir. Sebuah amalan yang mungkin dianggap kecil, namun justru menjadi sebab turunnya pertolongan, datangnya rezeki, dan terbukanya keberkahan. Di antara zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah zikir yang berisi pujian kepada Allah. Kalimat ini juga disebut sebagai zikir tasbih malaikat, yaitu sebuah kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kemudian zikir permohonan ampunan, yaitu istighfar. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua kalimat yang ringan di lisan, namun berat di timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap kesulitan, kelapangan dari segala kesepitannya, dan rezeki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan amalan sebuah zikir. Perbanyaklah bertasbih dan memohon ampun kepada Allah, karena selain mendatangkan rezeki, tasbih dan istighfar juga menjadi sebab dihapusnya dosa-dosa dan dikabulkannya doa-doa kita. Inilah zikir yang diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa menjadi wasilah datangnya rezeki. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, yang artinya Maha suci Allah dengan segala pujiannya, Maha suci Allah yang Maha Agung, aku memohon ampun kepada Allah. Adapun beberapa keutamaan yang akan kita dapatkan dengan membaca tasbih malaikat ini, di antaranya adalah mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah, mendapatkan rezeki yang berlimpah, malaikat akan memintakan ampunan untuknya kepada Allah, menghapuskan dosa-dosa kita, dan memberatkan timbangan amal baik di akhirat. Baiklah saudaraku, agar zikir ini mendatangkan keberkahan dan kelancaran rezeki, bacalah dengan penuh keikhlasan dan istiqomah pada waktu-waktu berikut. Pertama, bacalah 100 kali setiap pagi dan petang, yaitu pada waktu subuh dan maghrib. Membaca zikir ini di pagi hari akan membuka pintu rezeki sepanjang hari, sementara di malam hari akan memberikan ketenangan dan perlindungan dari kesulitan hidup. Kedua, bacalah 33 kali setelah sholat fardu, sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan sebagai penguat iman agar rezeki yang kita dapatkan penuh keberkahan. Ketiga, bacalah 41 kali setelah sholat tahajud. Tahajud adalah sholat yang sangat dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mengamalkan zikir ini setelah tahajud dapat memperlancar rezeki yang halal dan berkah. Dan keempat, bacalah 3 kali sebelum memulai pekerjaan atau usaha, agar Allah melapangkan jalan rezeki kita dan memberikan keberkahan dalam setiap usaha yang kita lakukan. Saudaraku yang dirahmati Allah, izinkan saya membagikan kisah nyata dari seorang buruh pabrik yang hidupnya sangat sederhana. Ia bukan orang kaya, bukan pula pemilik kebun atau pedagang besar. Namun satu hal yang menakjubkan, setiap kebutuhannya selalu tercukupi. Bahkan sering ia mampu membantu orang lain yang lebih membutuhkan. Suatu hari orang ini ditanya, "Apa rahasiamu, wahai saudaraku? Bagaimana mungkin engkau yang hidup sederhana bisa hidup begitu tenang dan cukup, bahkan sering memberi?" Ia pun menjawab dengan tenang,
Setiap pagi sebelum aku berangkat mencari nafkah, aku menghadap Allah dalam sholat tahajudku. Setelahnya, aku duduk sebentar lalu membaca zikir. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Aku memujinya dan memohon ampun kepadanya. Aku tidak memiliki apa-apa kecuali harapanku kepada Allah, maka aku gantungkan seluruh urusanku kepadanya. Dan benar, Allah mencukupkannya. Dari arah yang tidak ia duga, pertolongan Allah selalu datang. Bukan hanya berupa harta, tapi juga hati yang tenang, badan yang sehat, dan keberkahan dalam setiap langkahnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, rezeki bukan hanya tentang berapa banyak harta yang kita dapatkan, tapi rezeki adalah ketenangan hati, kesehatan tubuh, keluarga yang saling mencintai, dan jalan hidup yang penuh keberkahan. Zikir bukan sekadar amalan ringan di lisan. Ia adalah pintu yang membuka keberkahan langit dan bumi. Ia adalah bukti cinta dan penghambaan kita kepada Allah. Maka jangan tunggu kaya untuk berzikir, jangan tunggu lapang untuk memuji Allah. Mulailah dari hari ini, dari saat ini. Bangun hubungan yang dekat dengan Allah lewat zikir yang tulus dan penuh keyakinan. Karena siapa yang menjadikan Allah sebagai sandaran, maka Allah akan mencukupi segala keperluannya. Dan siapa yang membasahi lisannya dengan zikir, maka Allah akan membasahi hidupnya dengan keberkahan. Marilah kita terus memperbaiki diri dan memperbanyak amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Jangan hanya mengejar rezeki, tetapi kejarlah juga keberkahannya. Karena keberkahan itulah yang akan membawa ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan sejati dalam kehidupan kita. Mari kita biasakan diri untuk selalu mengamalkan zikir yang diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Semoga dengan mengamalkan zikir ini, Allah melimpahkan rezeki yang luas kepada kita, memberkahi setiap usaha kita, serta menjadikan kita hamba yang selalu bersyukur atas segala nikmatnya. Tingkatkan takwa kita dan teruslah bertawakal. Yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya yang berusaha dan berserah diri kepadanya. Teruslah berzikir, teruslah berharap, dan teruslah berdoa. Yakinlah rezeki yang halal dan berkah akan datang menghampiri, bukan karena hebatnya kita, tapi karena besarnya rahmat dan kasih sayang Allah. Ya Allah, limpahkanlah rezeki kepada kami dari arah yang tidak kami sangka. Lapangkan dada kami, kuatkan hati kami, dan bimbing langkah kami menuju jalan yang Engkau ridai. Jadikan kami hamba-Mu yang selalu bersyukur, yang tidak hanya mengejar dunia, tapi juga keberkahan dan ridha-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga setiap kata yang disampaikan dalam video ini menjadi pengingat yang baik bagi kita semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rezeki yang halal, berkah, dan melimpah kepada kita, serta memberikan kekuatan untuk tetap istiqomah di jalannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.